Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Suryati Damli, NIM 18030300102. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas C semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang akar penyebab korupsi di Nusa Tenggara Timur. Berbicara mengenai korupsi, negara Indonesia termasuk negara berkembang yang tentunya tidak luput dari masalah korupsi. Masalah korupsi di Indonesia secara umum dan khususnya di Nusa Tenggara Timur sudah menjadi sebuah budaya yang keberadaannya sangat sulit dihilangkan. Fenomena korupsi di Indonesia di masa kini dan beberapa tahun silam tidak menunjukkan adanya penurunan kasus korupsi. Hal ini berarti bahwa fenomena korupsi sudah menjadi sebuah budaya di Indonesia yang terus dilestarikan keberadaannya oleh pihak-pihak atau oknum-oknum pemangku kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Mereka dengan tidak tahu malunya mencuri uang negara untuk kepentingan pribadi atau dalam kondisi tertentu menguntungkan suatu korporasi. Alasan saya mengatakan bahwa masalah korupsi ini sudah menjadi sebuah budaya di Nusa Tenggara Timur pada khususnya dan secara umum di Indonesia adalah meningkatnya para koruptor di Nusa Tenggara Timur dari tahun ke tahun. Selain itu, jumlah kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan. Jenis korupsi yang dilakukan pun sangat beragam. Berdasarkan penelitian Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait data kategori penanganan kasus korupsi terbanyak di Indonesia sepanjang tahun 2015, Nusa Tenggara Timur ditempatkan pada urutan keempat setelah Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Identitas negatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi terkorup naik 15 poin dari data Fitra di tahun 2012 yang menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada urutan ke-19 sebagai provinsi terkorup di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Anti Korupsi Undana tahun 2018, pelaku korupsi di Nusa Tenggara Timur pada umumnya adalah PNS 52,8%, swasta 35,42%, pejabat atau pegawai badan usaha milik daerah 10,42%, dan anggota DPRD 2,8%. Pusat Anti Korupsi Undana mengkaji 23 kasus korupsi sepanjang tahun 2015 sampai 2017. Berikutnya, Pusat Anti Korupsi Universitas Nusa Cendana Kupang merilis hasil riset terkait tren praktik korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam periode 2017 sampai 2020 didominasi oleh pihak swasta. Menurut peneliti dari Pusat Anti Korupsi Undana ini, berdasarkan hasil riset selama kurun waktu 2017 sampai Juni 2020, aktor korupsi mencapai 84 orang yang didominasi oleh pihak swasta sebanyak 34 orang. Selain pihak swasta yaitu kontraktor atau konsultan, aktor korupsi juga berasal dari kalangan aparatur sipil negara sebanyak 25 orang dan kepala desa 13 orang. Pihak swasta dan ASN merupakan dua profesi yang paling banyak merugikan keuangan negara. Seperti yang kita ketahui bahwa aparatur sipil negara dan pihak swasta merupakan dua profesi yang paling banyak melakukan praktik korupsi yang menimbulkan kerugian uang negara. Total kasus ada 25 kasus dengan modus menyalahgunakan kewenangan di kalangan para aktor yang tentunya merugikan keuangan negara. Nah, dari data yang diperoleh tersebut, dapat saya simpulkan bahwa aktor korupsi didominasi oleh pihak swasta dan aparatur sipil negara yang merupakan kalangan elit dalam masyarakat. Adapun modus korupsi yang dilakukan adalah didominasi oleh penyalahgunaan wewenang.
Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satunya dalam pasal 3 yang berbunyi, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau sarana yang ada dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Menurut Klitgar, rumus korupsi terjadi akibat adanya wewenang dan monopoli yang tidak terkontrol serta kurangnya akuntabilitas. Klitgar juga menegaskan bahwa semua aktor tak terkecuali eksekutif, yudikatif, lembaga legislatif, termasuk LSM, melakukan korupsi karena ada peluang atau kesempatan. Pelaku korupsi dapat memanfaatkan semua cara dengan semua ruang untuk memperoleh keuntungan. Secara umum terdapat 3 penyangga korupsi. Yang pertama, tekanan. Tekanan seperti mengikuti gaya hidup modern, kerugian materi atau uang, terbelit hutang, akan menyebabkan seseorang berbuat curang atau melakukan korupsi dengan cara yang tidak halal. Yang kedua, kesempatan. Orang yang memiliki kedudukan, jabatan, pangkat, dan pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, rasionalisasi. Orang yang memiliki otoritas untuk mengendalikan kegiatan serta mengetahui kelemahan di lingkungan departemen, kantor, dan pekerjaannya sehingga mereka dapat memanipulasi data-data terkait. Hal ini menyebabkan pihak lain tidak tahu bahwa mereka telah melakukan korupsi. Ketiga tiang penyangga ini sudah terbukti pada kasus-kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur seperti yang telah saya sebutkan tadi, di mana aktor korupsi banyak berasal dari pemangku kepentingan seperti pihak swasta dan aparatur sipil negara yang merupakan kalangan elit dalam masyarakat yang didominasi oleh penyalahgunaan wewenang. Berbicara mengenai akar dari masalah korupsi, secara khusus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini, tidak terlepas dari integritas yang ada dalam diri seseorang. Integritas berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu integrity. Secara harafiah, integritas berarti kepengikutan dan ketundukan kepada prinsip-prinsip moral dan etis. Keutuhan karakter moral berupa kejujuran, tidak rusak secara moral, atau keadaan moral sempurna tanpa cacat. Singkatnya, integritas sering dikaitkan dengan moralitas seseorang. Integritas merupakan antitesis dari korupsi yang merupakan penggunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan tidak sah atau ilegal, baik oleh individu maupun kelompok yang memegang kekuasaan, otoritas, dan wewenang. Penguatan integritas para pejabat publik yang berada pada sektor publik kepemerintahan dan juga dalam otoritas pada sektor swasta dan masyarakat secara keseluruhan terbukti di banyak negara sebagai salah satu cara yang efektif dalam mencegah terjadinya korupsi. Namun, rendahnya kualitas moral masyarakat yang merupakan antitesis integritas mendorong seseorang melakukan korupsi. Korupsi kian merajalela tidak hanya dengan demokratisasi yang tidak diikuti penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku korupsi, namun juga dengan desentralisasi daerah yang membuat korupsi kian mewabah sampai ke tingkat pemerintahan paling rendah. Penyebab berikutnya adalah lemahnya kelembagaan politik suatu negara, baik sistem hukumnya, birokrasi, maupun sistem interaksi antar lembaga yang cenderung melahirkan perilaku dan budaya korupsi.
Hukum di Indonesia sudah sangat tegas, akan tetapi ketertiban hukum dan profesi hukum yang dijalankan masih lemah, sehingga hukum tidak mempan bagi para koruptor dan malah mendorong adanya pelaku korupsi yang baru. Ketertiban hukum di Indonesia diibaratkan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ia akan secara tegas menghukum masyarakat kecil yang melakukan tindakan kejahatan kecil. Namun, pada para koruptor yang mencuri uang rakyat, bahkan sampai ratusan juta, sangat sulit ditindak. Sepertinya kasusnya berbelit-belit dan sulit sekali diungkap. Selain lemahnya ketertiban hukum, juga lemahnya profesi hukum. Aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya masih dapat disogok dengan sejumlah uang agar menutupi kasus tertentu dan membenarkan pihak terdakwa kasus korupsi. Hal ini tentu melahirkan jenis korupsi yang lain berupa suap menyuap. Korupsi yang berikut penyebabnya adalah korupsi terjadi karena sudah merupakan sebuah penyakit sosial. Ibaratkan penyakit, korupsi merupakan penyakit menular yang tidak hanya terjadi di satu daerah, melainkan sudah menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Apalagi korupsi yang terjadi pada masa sekarang tidak hanya dilakukan oleh para pejabat tinggi, tetapi juga oleh pihak-pihak kecil seperti pegawai desa, pegawai kecamatan, dan yang lainnya. Misalnya yang terjadi pada saat ini, seorang pemimpin saja melakukan tindakan korupsi. Lalu bagaimana dengan bawahannya? Hal itulah yang menjadikan korupsi sebagai penyakit menular. Karena jika pemimpin yang sebagai teladan atau contoh bagi bawahannya saja sudah melakukan korupsi, maka para karyawan atau bawahannya akan terpengaruh juga untuk berani melakukan korupsi. Tidak hanya sebagai penyakit yang menular, korupsi juga bisa dikatakan sebagai penyakit ganas yang sulit untuk disembuhkan, karena meskipun para koruptor sudah mendapatkan hukuman, tetapi tidak ada kata jera. Malahan masih saja terus melakukan tindakan korupsi yang besar oleh para pelaku korupsi tersebutlah yang dapat merugikan banyak uang negara. Fenomena ini harus segera diakhiri. Korupsi sangat menghambat kemajuan bagi suatu negara dan juga menghambat kesejahteraan masyarakat. Korupsi memicu tingginya angka kemiskinan di suatu negara karena merugikan perekonomian negara. Oleh karena itu, diperlukan solusi total dan kesadaran penuh masyarakat bahwa penyakit korupsi harus dihilangkan. Selain penegakan hukum yang tegas, pemberantasan korupsi juga harus sejalan dengan sanksi sosial dari masyarakat agar orang tidak berani melakukan tindak kejahatan ini. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.